Bagaimana bisa kasus Koperasi Indosuria dengan total kerugian hampir 15 triliun dan dengan kerugian member itu 15.000 member, tapi tersangkanya bisa bebas? Ini kasus yang cukup menarik untuk digulik. Maka kita akan bahas kenapa sih bisa sampai terjadi seperti itu hanya di channel Roy Sakti. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Bareskrim kita udah lapor dimanapun, tapi selalu ada aja. Kadang banyak laporan kita juga masih tertunda dengan alasan ini. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak pejabat sekalian, teman-teman, dengarlah suara kita. Kita ini bukan minta uang orang lain. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Tapi hari ini kita bahas kasusnya koperasi. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak, itu kenapa? Di mana OJK ketika kasus Koperasi Indosuria ini banyak nasabah tidak bisa cair uangnya? Saya berikan klarifikasi teman-teman, Koperasi Indosuria itu tidak dibawa OJK, tapi dibawa Menteri Koperasi. Ya, jadi kalau dibawa OJK itu bank itu OJK. Ya, jadi jangan salahin OJK, Bapepti, nggak ada di sini karena ini adalah urusan koperasi. Ya, nah saya pribadi sebenarnya agak kurang paham tentang kasus Koperasi Indosuria ini pada awalnya. Sampai pada akhirnya ketika saya menangani kasus-kasus robot trading, saya berkenalan dengan Alvin Lim, pengacara yang istilahnya dia pengacaranya dari korban-korban dari Koperasi Indosuria. Dari situlah saya pelan-pelan mempelajari ini yang salah apa sih? Karena kalau saya membahas, saya nggak paham bener, nanti jadi masalah kan. Yang terjadi adalah opini yang tidak objektif. Nah, itulah kenapa saya tidak pernah membahas masalah Koperasi Indosuria. Sampai pada akhirnya hari ini, yaitu hari kemarin itu saya habis demo. Ya, saya habis demo jadi orator juga. Yang sebagian besar yang demo itu adalah korban-korban investasi bodong, terutama korban-korban dari Koperasi Indosuria dan juga banyak koperasi yang lain. Ada Koperasi Mahkota, banyak di koperasi yang lain itu. Nah, kemudian ada juga korban-korban robot trading. Nah, disitulah di demo itulah saya bertanya kepada korban-korbannya aja yang encim-encim udah dingklang. Bahasa Indonesia dingklangnya apa ya? Pincang lah, udah pincang gitu. Tante, ngapain ikut ya? Saya mau menegakkan keadilan, ini uang saya gitu loh. Nah, kenapa? Ternyata begini teman-teman. Yang aneh adalah kenapa sih uang bunga yang ditawarkan juga nggak banyak gitu loh. Ya tetap gede kalau dibanding deposito gedean operasi ya. Kenapa mereka orang tergeliur? Ada beberapa peserta yang bilang sebenarnya bunganya nggak masalah Pak. Yang membuat promo kita menggeliurkan itu adalah ada cashbacknya. Jadi kalau kamu naruh uang sekian dapat cashback, itu berusaha berupa mobil dan lain-lain. Nilai cashbacknya itu besar dan membuat orang interest untuk menaruh uang di koperasi itu. Dan akhirnya terjadi masalah. Nah, kasus Koperasi Indosuria ini sebenarnya udah 2 tahun Pak, ya kan? Udah 2 tahun, ini panjang. Bahkan sebelum saya membahas robot trading, Koperasi Indosuria itu ada. Nah, cuman teman-teman, kenapa dalam 2 tahun ini molor banget ya? Ini sebenarnya sama dengan kasus-kasus yang lain. Yaitu ketika korban terkotak-kotakan, beradu domba, kemudian masuk permohonan PKPU dan lain-lainnya, akhirnya kacau balau. Jadi, para pelaku investasi bodong ini punya uang untuk mengadu domba antar korban. Ya. Dan itu yang terjadi. Itulah kenapa sampai 2 tahun nggak beres-beres. Nah, kita kalau mau bahas panjang lebar, Anda bisa cek di LQ Law Firm, itu penjelasannya sama Pak Alvin itu panjang itu. Wow, itu keruh detail. Tapi di sini saya berikan Anda summary untuk memahami versi orang awam sebenarnya apa sih yang terjadi di kasus Indosuria ini.
kenapa kok sampai tersangkanya itu bisa bebas, ya? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi tersangka dari kasus Koperasi Indosuria ini sebenarnya ada 3. Ada Hendry Surya, ada Jun Indria, dan ada Suwito Ayub. Nah, tapi dari 3 tersangka ini Suwito Ayub tuh kabur teman-teman, kabur ya. Nah, dan lucunya kalau berdasarkan dari statement dari Pak Alvin Lim, ya kan, ternyata ini disetting untuk kabur. Ya saya nggak tahu lah ya, ada konspirasi apa di baliknya, karena kan sekali lagi ya teman-teman ya. Mereka ini megang uang dana masyarakat senilai 15,6 triliun kalau nggak salah ya. Nah ada setting apa? Ternyata kalau katanya dari Alvin Lim bahwa Suwito Ayub memang sengaja dikaburkan supaya kasus ini menjadi P19. Kenapa? Karena ketika diinterogasi di BAP oleh polisi, Hendry Surya dan Jun Indria selalu menjawab kebanyakan tidak tahu, semua yang kerjakan Suwito Ayub gitu ya. Jadi saya nggak ngerti yang ngerjain si Suwito Ayub gitu kan. Nah, dan Suwito Ayub dikaburkan. Berarti kan isi BAP-nya kan kagak jelas. Ditawar, ini tanya korbannya berapa, nggak tahu. Yang ngerjain Suwito Ayub. Terus ini siapa? Ya kan Jun Indrinya juga ditanya kira-kira seperti itu ya. Ya nggak tahu gitu. Artinya kan kunci jawabannya di Suwito Ayub semua. Nah, Suwito Ayubnya dikaburkan. Nah, ini skenario grand design yang menarik ini teman-teman. Ya. Nah, kemudian begini teman-teman. Ya, di dalam pemeriksaan polisi, kalau kasusnya ini kan termasuk TPPU, tidak pidana pencucian uang juga ada di situ. Jadi polisi itu berhak menahan selama 40 hari dikali 3, bisa diperpanjang 3 kali, jadi 120 hari. Nah, untuk melengkapi BAP, ya kan, BAP. Nah, yang menarik adalah apa? Ini kasus ini korbannya banyak, tempatnya berbeda-beda, ya. Nah, tapi kemudian kasus ini karena kepingin dibuat ringkes, mungkin dari kepolisian bikin, udahlah ringkes lah jadi satu, taruh di Masbes, kumpulin semua kasus itu. Nah, saya tidak tahu ini inisiatif dari pihak kepolisian atau memang ada skenario apa di dalam ini, kita nggak tahu ya, kita nggak menduga lah, semoga lancar lah. Tapi ya berhadapan dengan orang yang pegang uang 15 triliun kan udah kayak Pablo Escobar aja teman-teman, ya kan? Banyak cara untuk masuk angin, ya. Nah, kita lihat ya. Nah, yang terjadi adalah apa teman-teman, ya? Ketika korbannya berbeda, waktunya berbeda, kerugian berbeda, dia menjadi satu. Berarti kan berkasnya harus banyak nih. Nah, dan kemudian ketika berkas sudah dijalankan, dilempar ke Kejaksaan Agung, kan kalau berkas itu kan harus diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kalau Kejaksaan terima maka P21 udah lengkap. Berkas dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan. Tapi ternyata ketika dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, teman-teman, ditolak sama pihak Kejaksaan Agung, ya. Nah, ditolak, lagi sampai pada akhirnya pas 120 hari dan berkas itu masih ditolak, ya. Ya akhirnya demi hukum dan demi hasil manusia, maka tersangka dibebaskan, teman-teman. Jadi itulah kenapa Hendry Surya dan Jun Indria ini bebas. Karena selama 3 kali 40 hari ini polisi tidak bisa membuat berkas ini P21. Selalu ditolak di Kejaksaan Agung, ya, di Jaksa. Nah, sekarang kita lihat, kenapa sih, poin apa sih yang membuat ini ditolak, ya? Jadi poin yang membuat ini ditolak adalah adanya kasus P19 dari petunjuk formil nomor 90. Jadi kurang lebih untuk orang awam gini loh. Jadi jaksanya itu bilang begini, kira-kira ya teman-teman ya. Kalau salah tolong diralat. Nah, ini karena kasus lu kumpulin semua, ya kan, korbannya banyak, kemudian tempatnya beda-beda, ya sudah, kamu ambil keterangan, ya kan, kamu ambil keterangan semua saksi-saksinya. Nah, versi polisi ya ada 14.600 saksi. Korban, maaf ya. Kemudian versi jaksa ada 15.600 korban, ya. Nah, sekarang jadi berdasarkan petunjuk P19 ini ada petunjuk formil di nomor 90 ini yang menyatakan bahwa polisi harus memeriksa saksi-saksi semua korban, ya. Semua korban diperiksa, teman-teman, ya. Sekarang kita lihat aja deh, ya kan, korban ada 15.600 orang, teman-teman. Satu hari, jadi
polisi itu harus bikin BAP ya. Anggap aja kilat ngebut deh, satu hari itu 10 korban lah dipanggil ya. Kalau satu hari 10 korban dipanggil, berarti kalau 15.000 korban itu 1.500 hari ya, 1.500 hari teman-teman ya. 1.500 hari dipotong Sabtu Minggu itu kurang lebih baru sekitar 7-8 tahun baru selesai. Itu kalau yang diperiksa 10. Kalau dari Senin sampai Jumat periksa terus. Nah, sekarang ini yang saya ngomong, ini menjadi petunjuk yang tidak masuk akal, teman-teman. Nah, kalau caranya begini, ini yang namanya disebut oleh saudara Alvin Lim adalah P19 yang mati. Dalam sejarah Indonesia berdiri tidak ada namanya korban itu semua ditanyain, paling ada perwakilan gitu loh, teman-teman. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti ini ya kan ya sebenarnya bebas gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kok sampai terjadi seperti ini? Nah, silakan berpikir sendiri ya. Kenapa jaksa sampai menolak seperti ini, polisi membuat seperti ini? Apakah ada masuk angin? Saya rasa enggak lah, kan jaksa kita, polisi kita itu orangnya baik-baik, bagus-bagus, jujur-jujur, ya kan? Enggak suka sama uang-uang haram beginilah, kan mereka itu taat semua. Saya rasa enggak lah ya. Saya rasa loh ya. Saya enggak tahu lagi apa yang terjadi ya, aku enggak tahu. Tapi saya rasa sih enggak lah, kan mereka bagus-bagus. Tapi kalau saya sebagai seseorang dengan punya uang 37 triliun, apa yang saya nggak bisa? Nyetop kematian aja nggak bisa, tapi yang lain ya bisa-bisa aja gitu loh. Tapi ya kita nggak tahu lagi lah teman-teman. Nah, ini yang terjadi. Nah, dugaan saya nih, kalau saya ini misal ya, kalau saya jadi Henry Surya, ya polisi saya aturin, ya kan? Nah, saya nego, udah diatur Pak, gini Pak, udah berapa deh, oke. Dugaan saya loh ya. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan pihak polisi, Jaksa Agung juga gue aturin, Pak, nanti kalau begini ya, dugaan saya begitu, ya kan? Nah, terjadi adalah antara polisi dan Jaksa Agung tidak ada koordinasi, dan akhirnya kan mentok ceder. Loh, ya kan? Saya lempar ke sini nggak lengkap, sama Jaksa Agungnya dilempar balik. Nah, yang terjadi adalah ketika terjadi seperti ini, yang dirugikan dong institusi Polri pasti dirugikan. Maka ketika kita demo hari Selasa kemarin, secara dengan waktu yang bersamaan, waktu itu ada Kabarisskrim yang memberikan siaran pers, ya. Nah, dan itu ada statement yang menarik, teman-teman. Ada statement yang menarik. Ini statementnya ini, teman-teman. Namun perlu diingat bahwa kasus ini adalah kasus yang parsial. Artinya kasus ini lokos dan temposnya berbeda-beda. Karena korbannya berbeda, jumlah uang yang diinvestasikan berbeda, kemudian yang sama hanya modus operandi yang digunakan oleh koperasi Indosuria ini sama, yang beda tadi korban dan tempat kejadian dan waktunya yang berbeda-beda, sehingga ini bisa kita tangani secara parsial. Ini juga karena kalau kita satukan maka kesulitannya adalah tidak semua korban bisa kita lakukan pemeriksaan secara bersamaan. Oleh karena itu pada saat laporan awal, harapan dari Barisskrim adalah mempersatukan. Karena kalau yang bersangkutan harus korban dipanggil kemana-mana ini kan juga repot. Jadi disatukan maksudnya dengan harapan bahwa nanti akan setelah P21 nanti putusan hakim biasanya ditambah sepertiganya. Tapi kalau ini tidak P21 maka saya minta kepada Pak Dinkes untuk LP yang belum disatukan kemarin masih ada nggak? Tingkatkan ke penyidikan. Kemudian pada kesempatan kami juga minta kepada rekan-rekan media untuk menginformasikan kepada korbannya yang lain yang belum melapor, silakan melapor. Kita akan tangani parsial supaya dia nanti habis umurnya nanti di tahanan polisi, nggak apa-apa. Yang penting ya kita tunjukkan keseriusan kita bahwa kita tangani serius. Jadi nanti kalau ini nggak P21 juga kami akan tahan dengan LP yang berikutnya. Nanti nggak P21 lagi kita akan tahan dengan LP yang berikutnya. Limitasinya kapan? Nggak ada limitasinya karena harus daluarsa itu 12 tahun, masih lama. Biar capek dia nanti jalani hukuman di tahanan polisi nggak apa-apa.
kita tunjukkan bahwa kita serius tangani masalah ini, nggak P21 terus sampai duitnya habis dan biarin aja. Ini maksudnya apa ya teman-teman ya? Jadi kan selama ini sama pihak Polri kan mau digabung jadi satu, ternyata ditolak sama jaksa. Ya sudah, kalau nggak bisa jadi satu ya udah dipecah lagi aja, displit lagi aja, setiap anu diadilin terus dah sampai istilahnya sampai duitnya habis gitu ya. Itu adalah satu pernyataan yang emosi. Saya rasa itu adalah pernyataan yang emosi sampai duitnya habis. Seorang polisi jarang lah sampai ngomong kayak gitu, itu jarang loh teman-teman ya. Kan istilahnya harusnya kan sampai keadilan ditegakkan. Tapi ini kalau sampai duitnya habis. Nah, berarti saya yakin juga polisi juga jengkel ya. Jengkel dengan taktik dari Henry Surya ini jengkel. Nah, dan hasil dari demo kita adalah ya kita berteriak. Kenapa teman-teman kita melakukan demo ya? Karena begini, di Indonesia ini kasus kalau nggak viral, kita bukan merubah opini. Tapi apa sih? Kita harus membuat kasus ini viral. Ketika viral, oknum-oknum itu cenderung tidak berani bermain. Jadi keadilan bisa tegak lurus ketika viral. Tapi ketika tidak viral, apalagi kasus tertutupin gitu kan, maka oknum itu akan leluasa bermain. Nah, ini adalah sebuah kenyataan pahit teman-teman. Kenapa kasus robot trading, ATG itu mandek kayak begitu ya? Masa viralnya udah lewat teman-teman ya kan. Wah, itu susah bermain itu. Nah, sama dengan kasus-kasus yang lain. Makanya teman-teman, viral itu penting. Itulah kenapa kita membuat gerakan untuk membuat ini viral. Kenapa? Karena masyarakat yang dirugikan sangat banyak dan ini menjadi percontohan. Karena sebelum kasus Henry Surya ini selesai kan masih ada lagi kasus DNA Pro, Fahrenheit ya kan. Kemudian nanti ATG, Net 89, kemudian apalagi Viral Blast sudah P21, Evotre sedang berjalan, banyak kasus-kasus yang lain. Nah, yang sebenarnya kasusnya itu sama dengan kondisi di Indosuria. Tempat dan lokasinya berbeda-beda, waktu dan lokasinya korbannya berbeda-beda. Kenapa kasus yang lain itu bisa diselesaikan, disidangkan? Kenapa kasus Henry Surya ini yang di Koperasi Indonesia tidak bisa diselesaikan? Ini pertanyaan, silakan dijawab ya di komen ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bisa menjawab. Anda orang awam kok bisa sih seperti ya? Kita berada di negara yang adil dan makmur, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Semoga ini bisa menyerahkan diri Anda teman-teman. Tetap semangat, kawal terus teman-teman. Karena kalau keadilan tidak dikawal akan cenderung masuk angin. Sukses selalu bersama saya Roy Sakti.